sayyidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil rangkuman kami dengan tema Great Teacher. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan saya sendiri atas nama Dila Rovita, NIM 2021 A1H005, sedangkan di sebelah saya nama saya Siti Hajar, NIM 2021 A1H016. Di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan NIM 2021 A1H011. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu siapa yang pantas menjadi guru. Jadi di sini peran guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian seorang murid, di mana guru-guru yang ideal dan kreatif mampu membangkitkan semangat yang besar dalam diri murid untuk menjadi aktor perubahan peradaban dunia di era global ini. Jika guru yang berinteraksi langsung dengan murid yang kurang profesional dan aktif, maka murid akan lahir sebagai kader penerus bangsa yang malas, mengeluh dan pesimis dalam menghadapi masa depannya. Di sini terdapat beberapa poin mengenai guru. Yang pertama yaitu kriteria guru, di mana dalam kriteria guru ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, guru harus mampu memahami benar fungsinya. Yang kedua, guru yang ideal adalah guru yang rajin membaca dan menulis. Yang ketiga, guru yang ideal adalah guru yang sensitif terhadap waktu. Maksudnya adalah guru harus mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang keempat yaitu guru yang ideal adalah guru yang kreatif dan inovatif. Guru yang ideal wajib memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki wajib terpancar jelas dari karakter dan perilakunya sehari-hari, baik ketika mengajar maupun saat hidup di tengah-tengah masyarakat, karena hal ini cenderung bersifat sensitif bagi perkembangan murid. Kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan kecerdasan moral, sebab kecerdasan intelektual yang tidak diimbangi dengan kecerdasan moral akan menghasilkan murid yang hanya mementingkan keberhasilan daripada proses. Kecerdasan sosial juga harus dimiliki oleh guru yang ideal agar tidak egois. Ia harus mampu bekerja sama dengan karakter orang lain, karakter yang berbeda-beda. Para guru harus selalu mengkomunikasikan kepada murid-muridnya untuk memberikan ide-ide lama dan ide-ide baru dalam bentuk yang baru. Di sini terdapat pendapat para ahli, yaitu Brown merumuskan ciri-ciri seorang teacher solar, yaitu yang pertama, mempunyai keingintahuan yang tinggi. Yang pertama yaitu mempunyai keingintahuan yang tinggi atau curiosity, yang selalu mempelajari dan mengetahui tentang segala sesuatu yang belum jelas dipahaminya. Yang kedua, setiap hal dianalisis dahulu, kemudian disaring, dikualifikasi untuk ditelaah dan dimengerti, lalu diendapkan dalam gudang pengetahuannya. Yang ketiga, memiliki intuisi yang tajam, yaitu kemampuan bawah sadar yang menghubungkan gagasan-gagasan guna membentuk ide-ide baru. Yang keempat, self-disciple, yaitu hal yang mengandung arti bahwa guru yang kreatif itu memiliki kemampuan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan akhir. Yang kelima, tidak akan puas dengan hasil sementara. Ia tidak menerima begitu saja setiap hasil yang belum memuaskan. Yang keenam yaitu suka melakukan introspeksi. Sifat ini mengandung kemampuan untuk menaruh kemampuan terhadap gagasan-gagasan orang lain. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang bisa dilaksanakan seorang guru untuk bisa menjadi fasilitator proses kreatif dalam pembelajaran. Yang pertama, kemampuan untuk mengakomodasi gaya belajar setiap murid. Masing-masing murid memiliki kepribadian yang unik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai kecenderungan kinestetik, visual, dan auditorial. Yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menggairahkan.
Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya menggunakan presentasi pengajaran yang lebih hidup dan menarik bagi setiap murid. Salah satu sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri yang baik adalah dengan menempelkan hasil karya di dinding kelas. Disinilah peran penting seorang guru untuk menjadi fasilitator untuk muridnya, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, menjelajahi suatu ilmu lebih dalam, dan menggali banyak informasi yang ada. Yang ketiga yaitu kemampuan menanamkan nilai dan keterampilan hidup dengan kapasitas yang benar bagi murid. Pentingnya mengajar dengan keteladanan sehingga penerapan nilai dalam pribadi menjadi guru itu utama karena guru adalah model. Dalam konteks ini pula guru dapat memberi simulasi pada murid untuk memiliki cara pandang yang multi, yakni upaya-upaya penting yang dilakukan untuk mendayagunakan potensi yang kognitif dan efektif dari murid secara optimal sehingga ide-ide baru dan cerdas lebih terakomodasi. Tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan kearifan dalam menambah betapa pentingnya nilai hidup yang positif. Kemudian pada poin keempat yaitu menghilangkan segala hambatan dalam belajar dengan membangun interaksi, kedekatan, dan komunikasi dengan murid baik secara verbal maupun nonverbal. Di sini kemampuan guru dalam menjadi pendengar yang baik adalah hal yang sangat penting. Kadangkala hambatan belajar yang bersifat internal mampu muncul dan mendominasi pertemuan. Masuk pada poin yang kedua yaitu yang ke-B, syarat guru. Di sini terdapat beberapa syarat untuk menjadi guru ideal, antara lain memiliki kemampuan yang intelektual dan memadai, kemampuan yang memahami visi dan misi pendidikan, kemampuan mentransfer ilmu, pengetahuan, dan metodologi pembelajaran. Terus memahami konsep perkembangan anak atau psikologi perkembangan, kemampuan mengorganisasi dan mencari problem solving atau pemecahan masalah. Terakhir, kreatif dan memiliki seni dalam mendidik. Selanjutnya, pada poin ke-C yaitu fungsi dan tugas guru. Pada poin ini, selain sebagai aktor utama kesuksesan pendidik dalam mendidik, guru ada beberapa fungsi dan tugas lain seorang guru, antara lain yang pertama yaitu edukator atau pendidik. Tugas pertama guru adalah mendidik murid-murid sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan kepadanya. Sebagai seorang edukator, ilmu adalah syarat utama membaca, menulis, berdiskusi, mengikuti informasi, dan responsif terhadap masalah kekinian, sangat menunjang peningkatan kualitas ilmu guru. Yang kedua yaitu leader atau pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, guru harus terbuka, demokratis, egaliter, dan menghindari cara-cara kekerasan. Seorang guru harus mengedepankan musyawarah dengan murid-muridnya untuk mencapai kesepakatan bersama agar dihargai semua pihak. Yang ketiga yaitu fasilitator. Sebagai fasilitator, guru bertugas memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya secara pesat. Menemukan bakat murid bukanlah persoalan yang mudah. Ia membutuhkan eksperimentasi yang maksimal, latihan terus-menerus, dan evaluasi yang rutin. Sebagai fasilitator, guru tidak boleh mendikte muridnya untuk menguasai suatu bidang. Anak harus dibiarkan mengeksplorasi potensinya dalam memilih potensi terbaik yang dimiliki sebagai jalur hidup di masa depan. Poin keempat yaitu motivator. Guru sebagai motivator harus mampu membangkitkan semangat dan mengubur kelemahan murid tanpa memandang latar belakang hidup keluarga, kelam masa lalu, dan berat tantangannya. Guru harus memberikan kisah hidup orang yang sukses kepada murid sehingga mereka bangkit dari keterpurukannya itu. Pada poin yang kedua yaitu tanggung jawab guru. Dalam melakukan fungsi dan tugas yang mulia, guru harus melandasinya dengan tanggung jawab yang besar. Hal ini sangat penting dalam peradaban yang besar bagi kemajuan negeri tercinta.
Oleh karena itu, guru harus menekuni profesinya dengan penuh kesungguhan dan kerja keras. Guru harus mengembangkan ilmunya secara terus-menerus untuk memberikan hasil yang terbaik kepada muridnya, sehingga semangat mereka terbakar untuk menjadi aktor pengubah sejarah bangsa. Masuk pada bab 2, yaitu guru adalah pembuka jendela dunia. Selain kedua orang tuanya, guru masih memegang peranan sentral dalam pembukakan pikiran murid untuk melihat isi dunia yang berkembang dengan cepat dan dinamis. Pada bab ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, yang ke-A, memahami globalisasi. Memahami globalisasi adalah salah satu tugas utama guru untuk membentengi muridnya dari dampak negatif budaya global. Menurut pandangan beberapa para ahli, globalisasi adalah nama dari revolusi dunia yang hampir menyentuh seluruh sandi kehidupan dunia, bahkan sampai relung hati yang paling dalam. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan lahirnya integrasi. Dunia menjadi tempat untuk menjalin hubungan. Selain memiliki manfaat yang cukup signifikan, globalisasi juga memiliki paradoks yang ringan. Poin yang ke-B yaitu memberikan penilaian objektif. Selain dampak positif, guru juga harus menerangkan dampak negatif. Murid disarankan agar mendalami dan mengamalkan agama, menghormati etika sosial, dan hukum negara yang mengedepankan moralitas luhur. Selain itu, murid juga harus senantiasa dianjurkan untuk berhati-hati terhadap godaan dan rekayasa. Poin yang ke-C yaitu menerapkan prinsip progresif dan selektif. Guru harus berperan besar menjadi pembangkit semangat murid untuk menerapkan prinsip yang progresif dan selektif ini. Dalam artian, mempunyai pertahanan yang kuat ketika diserang dengan godaan-godaan yang memikat dan melenakan. Guru berkewajiban memberikan gambaran mengenai baik buruknya globalisasi sebagai pelecut semangat murid dalam menggali dan mengembangkan potensinya secara maksimal demi mengejar cita-citanya tampil sebagai pemain utama globalisasi. Selanjutnya masuk pada bab ketiga, yaitu guru harus mengajar sekaligus mendidik. Pada poin yang pertama yaitu pentingnya keteladanan. Keteladanan di sini merupakan suatu praktikan yang diamalkan, bukan hanya dihutbahkan. Keteladanan merupakan menjadi perisai budaya yang sangat tajam yang bisa mengubah sesuatu secara cepat dan efektif. Untuk menjadi teladan bagi murid bukan perkara mudah, meski tidak mudah berarti mustahil dilakukan. Untuk itu, setiap guru harus senantiasa berupaya untuk menjadi teladan bagi setiap muridnya, sehingga keteladanan yang diberikan akan mampu membawa perubahan yang berarti bagi murid dan juga bagi sekolah tempat ia mengabdi. Poin yang ke-B yaitu efek negatif hilangnya keteladanan. Ada beberapa hal negatif yang timbul dari hilangnya keteladanan guru. Yang pertama, tidak ada hubungan emosional antara guru dengan murid. Yang kedua, diabaikan oleh murid. Yang ketiga, tidak ada efek perubahan dari pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat, guru akan dikeluarkan dari sekolah tempat ia mengajar. Masuk pada bab yang keempat, yaitu pengaruh disiplin guru terhadap efektivitas pembelajaran. Yang pertama, yang ke-A, maksimal latihan. Untuk membangun tradisi disiplin yang kuat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengingat manfaat dan kerugiannya. Yang kedua, mengingat cita-cita murid. Yang ketiga, mengingat tanggung jawab sebagai seorang guru. Yang keempat, pandai mengatur waktu. Selanjutnya, yang ke-B, macam-macam disiplin. Disiplin sebagai guru terdiri atas banyak hal. Di antaranya yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, disiplin menegakkan aturan. Yang ketiga, disiplin sikap.
Dan yang keempat yaitu disiplin dalam beribadah. Sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Kurnia yang membahas tentang Great Teacher. Di sini saya akan membahas mengenai hal-hal yang dibenci murid. Hal-hal yang dibenci murid. Yang pertama, berpakaian kurang rapi. Bagi murid sekarang ini, baik di kota maupun di desa, kerapian pakaian sudah menjadi kebutuhan utama dalam proses mengajar. Yang kedua, jarang masuk. Bagi lembaga pendidikan bona fide yang menerapkan kedisiplinan tinggi, guru yang jarang masuk akan segera dinonaktifkan. Namun, harus disadari oleh seorang guru yang bersangkutan bahwa tujuan murid mendapatkan ilmu harus diutamakan. Karenanya, guru yang sibuk di luar dapat mengurangi jamnya atau nonaktif agar kebutuhan belajar murid tetap bisa dipenuhi dengan baik. Nah, yang ketiga ialah pilih kasih atau tidak adil. Nah, guru di sini, guru tidak boleh pilih kasih dalam masalah apapun. Pilih kasih adalah tindakan yang tidak adil, mencerminkan sikap arogan dari guru yang bersangkutan. Inilah yang harus dihindari. Nah, yang keempat ialah suka memberi PR tanpa mengoreksi. PR merupakan pekerjaan rumah. PR dapat membuat murid rajin belajar di rumah, namun ketika kesungguhan mereka ternyata disia-siakan oleh guru, maka semangat mereka menjadi kendur. Nah, yang kelima ialah berkata kasar. Perkataan guru kepada murid harus halus, memikat, dan penuh perhatian. Setiap bimbingan, motivasi, dan nasihat harus disampaikan dengan perkataan yang penuh lemah lembut. Oleh karena itu, jangan sekali-kali guru berkata kasar kepada muridnya, walaupun murid bersikap menjengkelkan. Yang keenam, suka menyuruh. Hubungan murid dan guru adalah hubungan fungsional akademik. Urusan mereka berkisar pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, skills, attitude, dan profesionalisme. Di luar urusan itu, guru berfungsi sebagai pengasuh dan pendidik yang memberikan keteladanan bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, sikap guru yang suka meminta di kelas sangat tidak patut. Murid-murid akan menganggap guru sebagai penguasa, otoriter yang bertindak egois. Nah, yang ketujuh, menghukum semena-mena. Menghukum murid harus didasari dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan kreatif. Jangan didasari dengan kebencian, permusuhan, dan emosi. Kedelapan yakni cuek di dalam dan di luar kelas. Tersenyum dan menyenangkan kabar ketika bertemu murid merupakan sikap yang sangat baik untuk merekatkan hubungan guru dengan murid. Jika guru cuek dengan muridnya, baik di dalam maupun di luar kelas, maka murid akan segan. Mereka merasa guru tidak memberikan perhatian psikologis. 9. Susah dimintai tolong. Senang menolong, murid-murid harus menjadi salah satu karakter guru. Dalam konteks ini, menolong dapat diartikan dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi murid. Nah, materi keenam yakni menjadi guru ideal dan inovatif. Menjadi guru ideal dan inovatif, yang pertama itu 10 langkah menjadi guru ideal dan inovatif. Menjadi guru ideal dan inovatif merupakan sebuah tuntunan dielakkan masa
depan bangsa ini ditentukan oleh kadar-kadar muda. Yang A. Menguasai materi pelajaran secara mendalam. B. Mempunyai wawasan luas. C. Komutatif. D. Dialogis. E. Menggabungkan teori dan praktis. F. Bertahap. G. Mempunyai variasi pendekatan. H. Tidak memalingkan materi pelajaran. I. Tidak terlalu menekan dan memaksa. J. Humoris dan tetap serius. Nah, yang ke B ialah mengenal macam-macam metode belajar. Macam-macam metode belajar itu, yang pertama metode ceramah, kedua metode diskusi, ketiga metode demonstrasi, keempat metode ceramah flus, kelima metode resitasi, keenam metode percobaan, 7 metode karya wisata, 8 metode discovery, dan 9 metode inquiry. Selanjutnya yaitu C. Menjadi guru profesional. Yang pertama itu kemampuan menguasai bahan, kedua kemampuan mengelola program belajar mengajar, ketiga kemampuan mengelola kelas dengan pengalaman belajar, keempat kemampuan menggunakan media, kelima kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan, keenam kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, ketujuh kemampuan menilai prestasi murid, 8 kemampuan fungsi dan program pelayanan bimbingan, 9 kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, ke-10 kemampuan memahami prinsip-prinsip hasil belajar. Yang ketujuh yakni guru dan tradisi menulis yang rendah. Yang pertama era informasi. B. Manfaat menulis. Manfaat menulis di sini yang pertama nilai kecerdasan, kedua nilai kependidikan, ketiga nilai kejiwaan, keempat nilai kemasyarakatan, 5 nilai kefilsafatan. C. Motivasi menulis. D. Syarat menulis. Yang pertama yakni rajin membaca, 2 semangat dan pantang menyerah, 3 berfokus pada bidang ilmu yang disukai, keempat membaca tulisan orang lain. Yang ke-E menjadi penulis profesional. Kedelapan guru dan problem administrasi. Yang pertama itu sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses yang harus dilalui guru untuk mendapatkan sertifikat mengajar. Yang B. Sertifikasi S1 dan D4. Kompetensi guru merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Dila Rovita, peran guru di tengah masyarakat. Keberadaan guru di tengah masyarakat dapat dijadikan teladan dan rujukan masyarakat sekitar. Posisi guru tidak hanya bermakna pasif, justru harus bermakna progresif. Dalam arti, guru harus bergerak memberdayakan masyarakat menuju kualitas hidup yang baik di segala aspek kehidupan, khususnya pengetahuan, moralitas, sosial, budaya, dan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, ilmu seorang guru harus ditularkan kepada masyarakat agar nilai pemanfaatannya lebih besar dan tidak hanya diberikan kepada anak-anak di sekolah. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan sosial yang menghormati ilmu pengetahuan. Bapak guru dapat menjadi fasilitator terciptanya lingkungan belajar masyarakat secara kolektif. Ini yang meliputi seorang tua dan anak-anaknya. Ya, maksimal harus dijembatani oleh seorang guru. Oleh sebab itu, disinilah peran vital guru membangkitkan potensi untuk mencapai era kejayaan. Dimulai dari hal kecil yang bermanfaat, misalnya membuat organisasi petani, kaum buruh, pedagang kaki lima, pelaut, perajin rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Terus ada istilahnya pengatur irama, di mana dalam kehidupan sosial pada dasarnya potensi masyarakat sangat banyak, bervariasi dan kompleks. Jadi setiap masalah datang silih berganti. Setiap orang juga pasti mempunyai masalah, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain.
Setiap orang juga belum tentu mampu memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya, kehidupan sosial yang kurang harmonis. Disinilah peran guru sebagai penengah konflik yang mampu mencari solusi dari masalah yang ada dengan kepala yang dingin dan mengedepankan akal dan hati daripada nafsu, amarah, dan mengutamakan pendekatan psikologis persuasif daripada emosional oportunis yang sangat dinantikan demi terciptanya kerukunan warga. Jika kondisi masyarakat berjalan secara rukun dan kompak, maka agenda pendidikan dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Pemimpin kultural. Guru yang baik pasti akan menjadi tempat rujukan berbagai problem yang berkembang di masyarakat, menjadi figur pemersatu sumber ilmu yang disenangi oleh semua, rujukan berbagai problem yang berkembang di masyarakat, menjadi figur pemersatu sumber ilmu yang disenangi oleh semua kalangan dan selalu senang memberikan motivasi bagi kemajuan masyarakat. Di lain pihak, sebenarnya profesi guru di negara-negara maju sangat dijunjung tinggi dan dihargai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.